Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisha Siti Hadijah dengan NIM 211230337 dari HI2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional dengan dosen pengampu Ibu Diah Pujiastuti, SHMH. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan ini, terdapat satu bab kajian yang saya pelajari dan kutip dari buku Hukum Internasional Suatu Pengantar edisi kedua, karya Profesor Dr. Sefriani, SHM Hum, yakni pada subbab penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yakni pengertian sengketa internasional. Menurut John Collier dan Vaughan Lowe, membedakan pengertian pemahaman mengenai sengketa dan konflik. Sengketa adalah ketidaksepakatan spesifik mengenai suatu fakta atau hukum ataupun kebijakan di mana klaim atau pernyataan salah satu pihak berakhir dengan penolakan, pertengkaran, atau penyangkalan dari pihak yang lain. Sedangkan konflik adalah istilah umum atau genus dari pertikaian antara pihak-pihak yang seringkali tidak fokus. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap sengketa adalah konflik, akan tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa. Dalam hal ini, Statuta Mahkamah Internasional mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan segala sengketa hukum yang tertulis dalam pasal 36 ayat 2 yang menegaskan bahwa sengketa hukum dapat dibawa ke mahkamah menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada penafsiran dari suatu perjanjian. Yang kedua, setiap pertanyaan mengenai hukum internasional. Yang ketiga, adanya suatu fakta yang jika terbukti akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Yang keempat, sifat atau tingkat ganti rugi yang harus diberikan atas pelanggaran kewajiban internasional. Selanjutnya kita akan masuk pada subbab cara-cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Secara garis besar, penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama ada secara damai, yang kedua ada secara kekerasan. Dalam menyelesaikan sengketa internasional secara damai itu dibagi ke dalam dua jalur. Yang pertama ada jalur politik, yang dimana ada kegiatan negosiasi, mediasi, jasa baik atau good office, dan inquiry. Sedangkan dalam jalur hukum ada arit base dan pengadilan internasional. Yang kedua, ada penyelesaian secara kekerasan, di mana diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada perang, yang kedua ada perang. Seperti yang kita ketahui bahwa perang itu adalah konflik yang dimana negara A dan negara B saling menyerang dan bersaing untuk bisa menunjukkan kekuatan persenjataan militer dan segala hard power yang dimilikinya untuk bisa mencapai satu kepentingan yang dia inginkan. Yang kedua ada non-perang. Biasanya non-perang ini meliputi atau mencakup pemutusan hubungan diplomatik, retorsi, blokade, embargo, dan reprisal. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan. Saya harap rekan-rekan semuanya tidak puas dalam mencari sumber ilmu pengetahuan dalam kajian hukum internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.